Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih Pak Heru. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dalam acara Research Sharing Session pertama dengan pembicara Bapak Heru Mulyanto. Pada pertemuan ini, acara ini didukung oleh beberapa pihak. Apabila Bapak Ibu ingin menerbitkan penelitiannya, dapat diterbitkan di Jurnal Master, Jurnal Pengembangan Wira Swasta, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, Ekomabis Pelita Bangsa, Jurnal Manajemen Kewirausahaan Ibuija. Acara ini juga didukung oleh MMUPB dan STI Ibuija dan beberapa konsultan manajemen yaitu Edulenpreneur, Arsindo Pratama, Kia Solution, dan Bapak Ibu apabila menghendaki sertifikasi profesi untuk bidang komputer ada di LSP Komputer dan untuk bidang geografi ada di LSP Geospasial. Tidak lupa apabila Bapak Ibu membutuhkan film-film atau company profile, kami juga didukung oleh RW Production. Selain itu, saya sedikit mereview beberapa pertemuan ke belakang. Sesi pertama kemarin kita berbicara tentang pendahuluan ya, baik mulai dari fenomena, kemudian ada permasalahan, kemudian ada faktor potensial, ada jurnal yang tidak konsisten, kemudian menambahkan kebaharuan dengan intervening dan nah hari ini kita akan mereview lebih lanjut bagaimana cara memberikan kebaharuan dalam bentuk intervening dan mediating. Hari ini moderating dan besok ya itu adalah mediating. Ya, tidak perlu berlama-lama, saya saya persilahkan Pak Heru untuk memulai memberikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak, monggo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang moderasi. Bagaimanapun untuk bahasan ini sama seperti yang sebelumnya, ada berbagai macam yang bisa dilakukan, tetapi kita mengambil yang simple-simple aja. Karena simple istilahnya tidak perlu fasilitas yang lengkap, yang penting aman. Pokoknya amannya saja. Kalau yang lagi menyusun skripsi, menyusun tesis, yang penting aman untuk boleh dianalisis meskipun belum lengkap. Misalnya ada pengujian-pengujian yang banyak, tetapi setidaknya basicnya sudah terpenuhi, itu bisa dipakai untuk lanjutannya dalam penelitian, laporan penelitian. Gitu. Karena kalau kita langsung ke hal yang lebih spesifik, yang lebih lengkap, nanti kita akan terkesan bahwa dengan menggunakan ini akan susah dan seterusnya, sehingga kita akan terkendala dengan
pemikiran bahwa ketika konsep ini kita akan kesulitan dengan alat analisisnya. Oleh karena itu, malam hari ini kita coba akan menggunakan salah satu software yang lain, yaitu WebPLS, seperti yang sudah saya sampaikan datanya. Jadi di WebPLS itu versinya macam-macam, sama dengan Windows, semuanya versinya sama. Dari mulai versi yang pertama sampai yang terakhir berapa ini? Yang ke-7. Cuma ada beberapa yang tidak stabil. Mudah-mudahan yang kita pakai malam hari ini stabil softwarenya. Karena selama ini saya pakai masih yang versi 2. Jadi masih yang versi 2 karena yang saya punya itu yang relatif stabil. Tetapi untuk malam hari ini kita coba pakai yang 6, yang WebPLS 6. Di sana fasilitasnya sudah lebih banyak dibanding yang lain. Sama dengan software-software yang lain, begitu ada versi terbarunya pasti ada tambahannya, meskipun tambahannya sedikit-sedikit. Tetapi yang masih pakai software yang lama juga nggak masalah sebenarnya. Jadi moderating itu intinya bahwa yang kita lihat itu adalah ketergantungan dari hubungan satu variabel ke variabel terhadap variabel yang lain, atas adanya variabel yang lain. Jadi yang dipengaruhi adalah bukan salah satu secara umum ya, bukan variabelnya, tetapi kaitannya atau hubungan antar variabelnya. Nah, untuk melakukan pengujian yang modelnya moderasi itu sebenarnya hampir semua software bisa dilakukan, cuma langkahnya yang berbeda-beda. Kali ini kita akan berusaha menggunakan WebPLS secara simpel. Itu secara umum bahwa PLS itu ada smart, ada web, itu sama, intinya sebenarnya sama. Pola yang digunakan sama, cuma sedikit perbedaan ketika nanti ada di outputnya, ada di dan seterusnya, banyak hal yang berbeda, tetapi intinya sama. Ini pun sama dengan ketika kita kemarin menggunakan regresi. Karena pengujiannya yang membedakan adalah outer, inner. Biasanya hanya dibedakan menjadi 2 itu, outer, inner. Outer itu yang di bagian luarnya di tahapan awal tentang modelnya, inner itu tentang penyusunnya, sedangkan inner itu tentang modelnya. Nah, di dalam inner itu pun sebenarnya ada namanya goodness of fit, yang banyak macamnya, yang seringkali tidak kita pakai semuanya, dan terakhir ujungnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis itu ya tergantung kita rumusan masalahnya bagaimana. Hal yang sama mungkin dirumuskan berbeda-beda. Contoh misalnya ketika moderating, perlu nggak A berpengaruh terhadap B? Terus M-nya sebagai moderating, apakah yang diuji cuma fungsi M sebagai moderating atau A terhadap B-nya juga diuji? Itu masing-masing pihak akan punya pendapat yang berbeda. Tetapi intinya sebenarnya karena kita mengatakan moderating, ya fungsi dari M sebagai moderator itulah yang paling penting untuk diuji. Jadi kalau di WebPLS itu sama Smart PLS itu sama sebenarnya. Kita lihat loadingnya, pasti loading untuk uji validitas biasanya dengan kriteria di atas 0,7. Nanti berbeda dengan di ketika kita pakai Amos misalnya, di sana 0,5 misalnya. Terus gelombang alfa pun ada berbagai macam versi, ada yang mengatakan 0,6, validity-nya ada 0,7, terus ada row-nya, bisa dipakai row untuk Smart PLS, di web juga bisa sebenarnya, tapi kita harus cari tempatnya dan lain sebagainya. Terus average, varian ekstrak, terus reliability composite, ada validitas diskriminan, terus ada collinearity, ada normality, dan sebagainya.
banyak hal yang dilakukan ketika kita uji di outernya. Tetapi tidak semua hal itu akan kita pakai. Nanti simpelnya adalah ya kita pakai aja yang pakai loading faktornya, pakai kerumbah alfa kalau memungkinkan, kalau enggak juga enggak masalah, pakai composite reliability, pakai validitas diskriminan untuk uji validitas reliabilitasnya. Ini sah-sah saja bagi kita untuk memakai yang penting ada uji validitasnya, ada uji reliabilitasnya. Terus yang berikutnya di uji model. Uji model itu seringkali kita pakainya kalau di PLS, di PLS itu seringkali hanya memakai R-square. Pokoknya R-square-nya kita uji bahwa R-square-nya sesuai dengan ketentuan umum R-square-nya bagaimana dan seterusnya. Kriterianya misalnya average R-square-nya kalau di model fit itu ini sebenarnya bukan 0,01 ya, bukan 0,001 tapi 0,05. Ini WPLS ada berbagai macam ketentuan untuk model fit misalnya di sini. Ini pun kita tidak harus kalau di WPLS yang versi lama itu ini nggak muncul, yang muncul cuma R-square-nya, terus yang muncul cuma AFIF-nya, cuma beberapa hal. Tetapi ketika kita udah pada WPLS yang terbaru ini nanti secara otomatis akan muncul. Jadi nggak usah terlalu kita pikirkan bagaimana kok banyak ininya. Bahkan ketika kita membuat laporan ini seringkali tidak dimunculkan. Yang dimunculkan cuma SRMR kalau pakai Smart. Kalau WAP itu biasanya cuma pakai R-square, itu aja udah seringkali udah diterima. Sama dengan Smart BLS itu ada SMR, ada SRMR, ada DILS, DJ, ada G-square, ada NFI, dan seterusnya. Sama granularity, normality, dan seterusnya bisa dipakai. Tetapi yang paling sering dipakai hanya tentang R-square di laten variabelnya. R-square-nya berapa? Sekian banyak kategorinya, terserah kalau mau ada penjelasannya. Sehingga seringkali model itu dikatakan layak itu ketika R-square-nya kalau di Smart BLS itu ketika lebih dari 0,19 atau 0,2 nilai kritisnya seringkali dikatakan seperti itu. Atau bisa juga pakai F-square dengan nilai kritisnya adalah 0,02. Sehingga ketika sudah melebihi itu biasanya model kita terima. Terus kalau sudah dari situ terakhir ya tentang uji hipotesis. Uji hipotesis itu ya sama dengan yang lainnya, intinya adalah dengan uji T, perbandingan antara T hitung dengan T tabel atau probabilitas terhadap taraf uji. Sama, hasilnya sama sehingga dengan software apapun itu hasilnya akan sama juga cara bacanya. Jadi itu sekilas tentang software yang akan kita pakai. Tetapi kalau memungkinkan nanti juga kita akan coba uji kalau pakai SPSS bisa enggak. Nah, nanti untuk perbandingan aja kalau seandainya nanti kita sempat ke sana. Oke, mungkin langsung aja ya Bu Ana ya. Oke Pak, langsung Pak. Oke, seperti kemarin saya kayak kalau nggak salah saya sudah share. Jadi kalau WPLS itu misalnya kita punya variabel seperti ini. M, X11, X12, X13, ini untuk variabel X1, X21, X22, X23, Y1, Y2, Y3, misalnya variabel Y. Misalnya ini kasusnya seperti ini. Perkara nanti mau ternyata kita nggak akan uji sampai secara multi juga nggak masalah. Yang jelas kita punya data yang seperti itu.
Nah, kalau untuk WPLS, ini langsung dengan file ini bisa. Dengan file data kita ada di Excel, itu bisa. Oke, kita mulai, kita langsung aja masuk ke WPLS-nya. Ketika sampai di WPLS, nanti kita akan ketemu ketika kita buka, nanti akan ketemu model yang seperti ini. Jadi nanti ada 5 step, 5 tahapan ketika kita melakukan pengolahan data dengan WPLS. Kita bisa mulai dari yang pertama, di sini sudah ada penjelasannya sebenarnya, jadi kita tinggal ngikutin aja. Yang pertama, step pertama itu bisa open project, bisa create project. Terserah kita mau yang mana. Ketika belum, kita pakai create project. Oke. Create project itu misalnya mau ditaruh di mana tempatnya, ya silahkan ditaruh di situ. Misalnya kita ESSR moderating, misalnya file kita. Silahkan mau ditempatkan dimanapun silahkan. Ini biar mudah-mudahan agak lebih cepat ketika saya masukkan di ini ya. Tambah. Di dokumen aja ya kali ya. Oke, taruhlah kita masukkan di situ. Oke. Oke. Nah, terus ketika kita sudah sampai sini, muncul tahap kedua. Tahap kedua adalah kita memasukkan data. Terserah mau pakai yang mana. Kita pakai yang read from file. Tetapi nanti file yang di Excel-nya tadi, Excel kita itu diharapkan ditutup dulu. Jangan dibuka. Kalau dibuka nanti prosesnya akan agak ribet. Sehingga ini kelihatannya yang tampil apa Bu Ana? Yang tampil WPLS 6.0 yang itu Pak. Terus mulai proceed to step 2. Step Oke. 2. Tapi kosong Pak. Proses step 2, saya klik. Muncul nggak? Iya Pak. Muncul ada read from file. Nggak muncul Pak. Enggak. No model defined yet. Oh, cuma itu aja ya? Oke. Yang proses 1 juga nggak kelihatan Pak. Oke, coba. Tak saya pakai screen, mudah-mudahan bisa ya. Ini ada proses 1, step 1, terus step 2 saya klik. Muncul nggak? Ya muncul. Oke, pakai screen aja. Terus di sini pilih read from file. Ini. Terus kita cari filenya ada di mana yang kemarin sudah kita bagi misalnya. Di situ misalnya kemarin itu ada di reset sharing. Itu ada. Nah, di sini ada yang mode teks, ada pilihannya mode XL XL. Ini misalnya contohnya data moderating PLS, kita klik. Ada kan kelihatan foldernya? Ya, kelihatan. Oke. Open. Oke. Kita klik OK. Tunggu. Mudah-mudahan muncul karena kadang-kadang proses ini agak cukup lumayan membutuhkan waktu ketika membaca di sini. Coba kok lama ya? Kok lama. Bentar, sabar. Ini biasanya butuh waktu lama.
Iya Pak, belum. Nah, mana tadi? Udah muncul. Ini kan masih nunggu waktu. Coba. Oke, mohon bersabar, mohon bersabar, mohon bersabar. Prosesnya agak lama. Oke. Di sini kita punya data yang seperti ini. Ada worksheet, ada data, ada ketika kita punya Excel di sheet keberapa, nah itu nanti kita pilih aja di situ. Nah, jadi berbeda dengan yang lainnya, ketika kita pakai PLS itu mereka punya pola bahwa data kita itu nanti yang secara otomatis akan ditransformasi. Nanti data yang kita pakai tidak seperti ini. Dari sini langsung klik next. Oke. Create variable matching preview atau apa. Oke. Tinggal finish. Oke. Finish ini kita akan masih dikasih kesempatan untuk melihat data kita itu benar enggak seperti ini. Kita disuruh ngecek. Kalau oke, benar, yes. Oke, data kita sudah masuk. Nah, ketika ini berhasil, maka kita tinggal masuk ke step 3 itu bisa diklik. Oke, kita masuk ke step 3. Di situ, ketika sudah masuk step 3, kelihatan pre-proses data? Kelihatan, Pak. Oke, kita klik aja. Nah, di sini akan ngecek lagi. Ada enggak data yang kosong, ada yang miss, dan seterusnya. Di sini sudah. Ketika sudah, oke, semuanya sudah, kita klik oke. Nah, disinilah nanti data kita itu langsung ditransformasi seperti ini. Jadi kita sudah kalau kita pakai SPSS misalnya, itu kan datanya ya data mentah itu yang kita pakai. Kan di sini kan secara otomatis nanti ditransformasi. Nah, nanti ini akan sekaligus bisa untuk melihat bagaimana sih nilai-nilai yang ada di sini. Karena begitu ada nilai yang terlalu tinggi, lebih tinggi dari 4 atau lebih rendah dari -4, secara otomatis nilainya akan dianggap 0 nanti. Kita oke. Yes. Nah, sampai sini data kita sudah siap untuk dipakai. Yang berikutnya, tahap keempat adalah tahap untuk menyusun model kita mau seperti apa. Misalnya, kalau udah ini define same model. Oke. Nah, disinilah kita akan menggambarkan model. Misalnya kita mau pakai laten variabel. Misalnya kita membuat laten variabel, ya klik laten, terus create laten variable, habis itu diklik di sembarang. Kita mau mulai dari mana dulu? Misalnya kita mulai dari yang sini. Nih. Kita namakan variabelnya biar gampang Y. Y itu indikatornya apa? Data yang untuk Y apa? Y1. Ya tinggal di add. Terus modelnya itu reflektif. Karena data kita itu seringkali kan kuesioner kita modelnya model-model reflektif. Kalau formatif nanti ada kriteria tersendiri pada pengujiannya. Oke, habis itu save. Oke, di sini sudah kelihatan bahwa variabel kita itu variabel Y itu terdiri dari 3 indikator. 3 indikator ada di sini. Kita pun bisa menampilkan, tapi untuk WPLS itu menampilkan indikatornya itu misalnya di sini misalnya kita ingin tahu ininya, ya tinggal ini aja. Mau diapakan, mau diedit masih bisa, mau di del bisa, mau di ganti tempatnya bisa juga.
Terus di model option bisa juga ketika misalnya mau ditunjukkan ininya, nih indikatornya. Cuma sebatas ini kalau WPLS. Oke, terus yang kedua, misalnya kita mau membuat laten variabel baru lagi, create laten variabel. Letakkan di mana? Misalnya di sini. Misalnya, kita mau pakai apa? X1. X1 indikatornya adalah X11, X12, X13. Oke, add. Oke, terus save. Nah, sudah muncul X1, variabel X1. Terus ada lagi tentang laten variabel lagi untuk X2 misalnya. Sama dengan tadi, semuanya sama. Namanya dibuat, mau apa. Oke, save. Misalnya kita sampai di sini aja deh. Sampai di sini kita ingin membuat alurnya pakai direct link option. Create direct link. Caranya dipilih itu, diklik di asalnya, terus diklik arahnya kemana. Yang kedua sama juga, direct, create, terus diklik sini, arahnya ke sana. Nih, jadi sampai sini kita sudah punya model. Punya model. Kalau memang modelnya cuma seperti ini misalnya, kita bisa save model. Oke, kita sudah punya model. Langkah berikutnya adalah di step 5, kalau hanya model ini mau kita uji, kita proses, ya udah tinggal klik step kelima. Perform save analysis. Oke, dari situ kita sudah bisa melihat outputnya seperti ini. Secara otomatis outputnya akan seperti ini. Contoh misalnya X1 ke Y, X2 ke Y. Terus bagaimana kita akan melakukan perhitungan sudah. Terus bagaimana tahapannya? Tahapannya ya kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Contohnya misalnya ini boleh di close bisa juga. Alurnya yang bisa dilakukan adalah di sini view. Di sini ada berbagai macam pilihan. Yang kita perlukan apa sih? Kalau misalnya kita ingin tahu lah path option-nya, value-nya dan seterusnya dalam bentuk grafik ada seperti ini. Dalam bentuk grafik tabel bahwa X1 ke Y itu 0,318, X2 ke Y 0,445, sedangkan P value-nya ada di sini, terus yang kedua misalnya kita mau pilih cross loading. Nah, di sini kalau di versi sebelumnya, versi 2, 3 misalnya itu pilihannya cuma sedikit di sini. Kalau di sini ada pilihan yang berikutnya. Misalnya kita pakai struktur loading ya, cross loading. Misalnya atau combine. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini salah satunya yang bisa dipakai untuk uji validitas. Ini nilai loadingnya berapa sih? 0,945, untuk Y 0,921, 0,923, untuk X1-nya ini, untuk X11 0,8 dan seterusnya. Semua ini sudah lebih dari 0,7 sehingga seluruh indikator pada masing-masing variabel telah valid. Oke, kalau kita mau melihat di situ. Terus nanti kita juga ingin misalnya, ingin yang lainnya. Untuk general tadi loadingnya, untuk misalnya melihat secara general di sini, ini yang tadi merupakan uji modelnya tadi, goodness of fit-nya. Kita akan secara umum average path coefficient itu 0,381, P-nya 0,001. Ini terpenuhi, bagus. Average R square-nya 0,451, B value-nya 0,00 di bawah 0,001.
ini sudah memenuhi kriteria. Adjusted R-square-nya sama juga, terus AFIF-nya itu 1,401. Diterima jika kurang atau sama dengan 5. Idealnya kurang dari 3,3. Kita 1,1 berarti model kita model fit-nya, model kita fit. Terus AFIF-nya itu 1,675. Ini acceptance-nya itu di bawah atau sama dengan 5, idealnya 3,3. Dan seterusnya itu yang syarat fit tadi ada di sana. Acceptance-nya sekian dan seterusnya. Semuanya udah bagus. Secara modelnya. Terus yang berikutnya kita bisa juga melihat tentang apa yang kita pakai. Mau kita lihat ke latent variabel koefisien. Bisa juga. Di sini kita akan menilai, kalau nggak mau repot nyari satu-satu, pakai ini latent variabel koefisien. Misalnya tadi kita pakainya kerumbah alfa. Kerumbah alfa kriterianya berapa? Di atas 0,6, ada yang 0,6, ada yang 0,7. Kita mau pakai yang mana terserah. Di sini sudah terlihat bahwa masing-masing variabel itu sudah memenuhi sudah reliable. Melihat dari composite reliability-nya juga sama, sudah di atas 0,7. Ini berarti reliable untuk Y, X1, X2 semuanya variabel, reliable maksud saya. Di situ sudah kelihatan R-square-nya berapa, R-square-nya berapa. Terus ada tentang kalau pakai normalitas, itu ada skewness-nya juga, kurtosisnya juga. Nanti ini ada kriterianya, karena sangat kecil itu secara umum itu antara 2 sampai 2, tetapi seringkali di WPLS itu mereka pakainya nilai kritisnya itu 4 biasanya. Masih bisa diterima. Terus kalau terjadi yang sangat tinggi bagaimana? Itu ada kriteria tersendiri untuk menormalkan data, ada kriterianya tersendiri. Terus sampai di sini, terus kita bisa juga sampai kepada untuk AFIF-nya ya. Untuk ini bisa kita correlation among AVE-nya. Ini akan terlihat AVE-nya berapa, 0,9, 0,8, 0, sekian, dan seterusnya, nilai sigma berapa. Nah, ini juga untuk pengujian di awal sebelum pengujian fit-nya tadi. Terus ada informasi-informasi lain, terserah sebenarnya yang dipakai yang mana, tetapi kita sering kali pakai itu yang basic ya, yang standar itu pokoknya kita ada loadingnya, ada kerumbahnya, ada komposit, ada AVE, itu biasanya udah selesai sampai di situ. Itu yang untuk syaratnya. Berarti kita bisa menerima kita bisa katakan bahwa model kita bisa diterima. Terus yang terakhir adalah kita ingin melihat modelnya itu kalau tadi tentang fit layak atau enggak, kita lihat dari R-square-nya. Seringkali kita lihat dari R-square-nya. R-square-nya berapa? Di sini 0,45. Di WPLS itu seringkali menggunakan nilai kritisnya adalah 0,2. Selama nilai R-square-nya itu lebih dari 0,2 berarti bisa diterima. Model kita layak, bisa dilanjutkan untuk pengujian. Terus yang berikutnya baru kita melakukan pengujian hipotesis. Kalau ini modelnya model regresi ya, model kemarin, kita akan menguji apakah X1 berpengaruh terhadap Y. Itu kita bisa lihat dari nilai betanya 0,32, P-nya kurang dari 0,01. Artinya taraf uji kita 5% berarti signifikan. X1 berpengaruh. X2 juga berpengaruh. Jadi ini dasar kita untuk untuk melakukan analisis, dan apa aja yang diperlukan itu terserah kita. Kalau toh tidak mau melihat dari sini, bisa langsung view atau save analysis result. Bisa, nanti akan muncul di sini yang mau kita pakai yang mana aja.
Ini kalau misalnya modelnya model yang sederhana. Terus kita pingin bahwa tadi kita akan membahas tentang moderasi. Ketika kita pakai moderasi, kita boleh kembali ke step, mau step manapun silahkan. Misalnya kembali ke step kedua, kita mau memasukkan data kita mau kita ganti ya silahkan. Kalau kita mau menggunakan moderasi, kita pakainya step yang keempat, define SEM, kembali lagi. Nah, misalnya contoh kasusnya saya ingin memasukkan M sebagai moderating. Di sini create latent variable, terus klik di sini. Kita katakan misalnya karena moderasi M. Kita add. Oke, kita simpan. Contohnya misalnya saya tidak akan menguji tentang ini. X1-nya saya misalnya mau tidak secara sederhana. Misalnya saya ingin menguji apakah M itu menjadi moderasi pengaruh X2 terhadap Y atau tidak. Karena kita menjadikan M sebagai moderasi, maka kita pakai menu moderating link option. Create moderating link, diklik di variabel asalnya, terus diklik ke arah mana moderatingnya itu. Jadi di panahnya yang mana, itu misalnya. Nah, kalau kita ingin tahu sebenarnya bolehlah kita show indikator. Kebetulan M ini kebetulan hanya berasal dari satu indikator. Jadi sah-sah saja ketika ternyata ini dari beberapa indikator juga boleh, bisa saja. Kalau kita misalnya seperti ini, kita save modelnya, save and model, oke. Oke, terus itu step kelima diklik lagi. Nah, di sini terlihat bahwa untuk X2 misalnya, untuk M ini, itu nilai betanya 0,12, P-nya itu 0,19. Artinya bahwa kalau kita uji menggunakan probabilitas T, ini di atas 0,05. Artinya bahwa tidak signifikan. Atau bisa kita simpulkan bahwa M itu tidak menjadi pemoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Atau pengaruh X2 terhadap Y itu tidak tergantung dengan keberadaan M. Nih, kesimpulannya adalah di situ. Yang penting adalah di sininya. Sehingga kalau misalnya kita mau coba yang lainnya lagi, misalnya itu model-model yang pertama tadi. Ketika kita modelnya misalnya mau kita ganti, tadi itu yang X2 ya. Coba kalau seandainya kita X1. Jadi ketika X1-nya misalnya, itu kalau sama, jadi latent variable, create latent variable, masukkan di sini, tadi yang mau kita pakai Pak X1 ya. X1. X1 terdiri dari X11, X12, X13. Oke. Oke, terus alurnya kemana? X1 ke Y. Terus moderating link-nya M ke ini. Moderating link create. Oke. Ini sama, save, oke. Habis itu kita proses ke step 5. Nah, nanti akan terlihat di sini. Kalau hasilnya seperti ini, nilai B-nya itu minus nggak itu? Nilainya, atau kita lihat sini aja deh. Nilainya untuk
MX1 minus. Oke. Jadi di sini minus 0,32, P value-nya itu kurang dari 0,01. Artinya signifikan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa pengaruh X1 terhadap Y itu dimoderasi oleh M. Nah, M itu berlaku sebagai apa? Pemoderasian ini punya dua fungsi, yaitu memperkuat atau memperlemah. Kalau memperkuat itu namanya amplifying effect, kalau memperlemah disebut moderating effect. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan M itu memperlemah pengaruh X1 terhadap Y. Kalau signifikan, dari sini bisa diartikan. Atau untuk PLS yang di tahap-tahap awal dulu itu hanya bisa 1. Tetapi untuk yang sekarang ini bisa di model kita mau kita tambahkan juga boleh. Jadi boleh dilakukan secara simultan. Artinya kita bisa membuat X1 ya, sekarang X2. Misalnya tadi model awal kita sudah kan X2. Oke, kita save. Tuh. Save, ini kita pindah. Misalnya. Nah, ini langsung kita ujikan untuk 2 juga boleh. Create misalnya ini linknya ke sana, kita akan menguji M itu sebagai moderating effect ke pemoderasi X1 ke Y dan X2 ke Y. Misalnya kalau kita mau munculkan itu mungkin biar agak longgar ya. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi kita uji sekaligus apakah M ini sebagai pemoderasi dari X1 ke Y dan apakah M juga sebagai pemoderasi X2 ke Y, misalnya, sehingga kita gambarnya ya seperti itu. Model, save mode, oke. Kita coba olah. Proses, perform analysis. Nah, dari sini kelihatan bahwa karena dilakukan secara bersamaan untuk dua variabel pasti akan berbeda. Sama juga ketika kita pakai model sederhana dengan model ganda pasti angka-angka koefisiennya akan berbeda. Di sini tetap aja kebetulan untuk M itu sebagai pemoderasi dari X1 terhadap Y dengan posisinya yang memperlemah karena nilai betanya minus, P-nya itu 0,01 sehingga kurang dari 0,05, maka kita katakan signifikan sebagai pemoderasi. Terus yang kedua itu misalnya apakah M sebagai pemoderasi X2 terhadap Y? Kebetulan ini nilai betanya 0,04, ya nilainya positif. Tapi P-nya, P value-nya itu 0,37 sehingga tidak signifikan. Kesimpulan akhir bahwa dalam model kita yang seperti ini, bahwa M itu sebagai pemoderasi pengaruh X1 terhadap Y, tetapi tidak sebagai pemoderasi X2 terhadap Y. Kedudukannya bagaimana? M itu memperlemah pengaruh X1 terhadap Y. Buktinya misalnya tadi ketika kita olah tanpa ada pemoderasi, X1 ke Y itu signifikan. Betanya agak gede. Tetapi ketika ada moderasi, nilai betanya berkurang dan P-nya kebetulan juga yang tadinya 0,01 ini sekarang menjadi 0,07. Jadi fungsi akhir ini hanya kita ingin menguji apakah ini sebagai pemoderasi atau bukan. Oke, ini salah satu cara untuk melakukan analisis dengan model moderasi. Gampangnya adalah di sini.
Oke. Apa lanjut ke misalnya kita pakai PLS, Smart. Mana Bu Ana? Ya, monggo Pak. Tapi kalau boleh saya request tetap ada pakai pembanding SPSS ya Pak, karena sebagian besar dari kita familiar ya dengan SPSS. Oke. Setuju Bu. Jadi saya berharapnya moderating itu sebenarnya bisa dengan SPSS, cuman kan ada treatmentnya gitu ya, gitu aja. Oke, sebentar ya, nunggu loading. Kita masuk ke PLS, Smart PLS, tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak? Belum. Belum, nggak bisa. Belum Pak Heru. Oke, ini sudah ya? Sudah. Oke, Smart PLS, cuma masalahnya gini, Smart PLS itu paling enak ketika kita pakainya itu pakai pakai datanya itu data yang tidak bisa pakai Excel, tapi bentuk lain dari Excel. Sehingga kalau kita punya data yang tadi, data Excel, mana tadi? Bentar. Nih, Excel-nya kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Oke. Ini misalnya data kita sama aja ya, kita samakan pakai data yang tadi. Kalau untuk keperluan Smart PLS itu kita save as aja. File yang tadi kita save as. Mau ditempatkan di mana misalnya terserah. Terus namanya mau apa misalnya data moderating PLS Smart lah. Nah, di sini tipenya itu kita pilih yang CSV, delimited. Di save as dulu ke CSV, delimited. Oke, misalnya kita save. Oke, kalau udah kita tutup dulu. Jadi nanti yang kita pakai adalah yang moderating yang CSV, bukan Excel-nya. Oke. Di PLS kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kita new project aja. New project misalnya kita ESSR 1 lah. Moderating. Misalnya. Oke. Di sini sudah kelihatan ESSR moderating. Terus kita import data. Double klik to import data. Kita klik 2 kali. Kita cari data yang tadi. Ini kan di sini tipenya sudah Microsoft Excel, separated. Jadi tidak hanya Microsoft Excel, tapi yang separated. Oke, kita klik, kita open, dan nama variable oke, sama aja. Nah, ini ada M, ada X1, X11, X12, X13, X21, 22, 23, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, lengkap dengan bagaimana ini nilai-nilainya. Dari sini itu sebenarnya kita sudah bisa langsung melihat apakah ini skenes sama kurtosisnya ini atau enggak. Nilainya kebetulan cukup bagus, sehingga kita tidak perlu treatment, taruhlah seperti itu. Jadi setelah itu kita bisa masuk ke modelnya mau seperti apa. Kita di indikator. Nah, ketika ESR ini nanti muncul di sini indikator di sebelah kiri. Setelah itu kita bisa menggambarkan model.
Menggambarkan model gimana? Boleh pakai ini. Diklik di sini. Misalnya. Terus kita masukkan variabelnya mana? Ini misalnya. Kita tarik ke sini. Nah, otomatis muncul. Atau kalau yang nggak mau repot dengan hal-hal yang seperti itu, tidak mau membuat lingkarannya dulu dan seterusnya, itu bisa dengan langsung kita mau menempatkan variabelnya ini misalnya. Kita pakai yang X2 dulu deh misalnya. Masuk ke sini. Oke. 2. Terus mau di rename juga boleh. Variabelnya adalah X2. Nah, nama variabelnya X2. Terus ini juga ketika kita antisipasi nanti mau biar nilainya masuk ke sini, misalnya ini juga di blok boleh, terus ditarik. Ini biar memberikan ruang, itu juga boleh. Jadi silahkan. Terus misalnya variabel yang kedua adalah Y. Oke, sama. Kita klik select, kita klik variabelnya, kita mau ubah namanya, klik kanan, rename, misalnya Y. Oke, kalau tampilannya gini, kalau kita kasih garis kok agak kurang bagus, misalnya, nah ini tinggal pilih, di sini ada pilihan, mau ditaruh di mana indikatornya. Kanan berarti kanan, otomatis ke kanan. Oke, mungkin kita rapikan sedikit. Kita ininya agak saya longgarkan ke arah sana. Oke, taruhlah seperti ini. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, lantas arahnya bagaimana? Arahnya seperti ini. Oke, klik connect, terus klik di sebelah kiri, ke arah kanan, diklik lagi biar lepas. Oke, kalau sudah biru berarti tandanya model ini sudah siap untuk ketika mau dianalisis. Misalnya, taruhlah kita percobaan pertama itu kita pakai yang ini aja. Kita misalnya pakai calculate PLS algorithm. Oke, kita mau pakai PET, mau pakai iteration-nya sampai berapa, kita pakai yang standar aja, start calculation. Nah, ketika kita sampai di sini, seperti tadi, kita mau ngapain dulu? Kita mau ngapain? Misalnya kita mau untuk overloading. Overloading, ini nilai loadingnya berapa untuk uji validitas. Kriterianya adalah di atas 0,7. Ketika misalnya ada indikator yang tidak valid, itu di Smart PLS itu secara otomatis dia akan menampilkan warna yang berbeda. Misalnya di sini ada 0,5 misalnya. Dia akan tampil warna merah. Sehingga kita akan tahu bahwa ada satu indikator yang tidak valid. Tuh. Terus yang berikutnya kita bisa juga melihat residualnya. Residualnya bisa juga kalau ingin meneliti kembali tentang connectivity. Tapi kita pakai ini aja lah yang simple. Overloading untuk uji validitas. Setelah itu kita uji konstruknya. Validity, reliability. Seperti tadi, kita bisa sudah ada gelombang alfa harus di atas 0,6. Berarti di sini terpenuhi atau 0,7. Terus reliability yang berikutnya, composite reliability. Tadi harusnya berapa? Ini variabel X2-nya ada sekian, 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 dan seterusnya. Untuk yang lainnya sama sebenarnya tinggal kita ambil beberapa aja, boleh tidak harus semuanya. Terus setelah itu boleh juga dengan diskriminan validity. Diskriminan validity itu maksudnya ketika variabelnya banyak, berarti diskriminan validity itu nanti akan dibandingkan. Misalnya X2, antar X2 itu nilainya berapa sih dibandingkan dengan sebelahnya. Kalau dia sudah lebih besar berarti sudah terpenuhi. Y-nya misalnya contoh kasus di sini. Antar Y itu 0,930.
tetapi Y dengan X2 0,639. Karena ini lebih besar dari yang lainnya, berarti ini masuk ke valid secara diskriminan. Terus kalau mau nyari yang lainnya, misalnya collinearity, tadi bisa dilihat dari sini. Yang nilainya besar, ya ini sebenarnya ini sama dengan untuk multicollinearitas. Yang nilainya besar itu relatif mereka masih kurang bagus sebenarnya. Tetapi nggak masalah, yang penting adalah di bawah, ada yang mengatakan di bawah VIF-nya di bawah 5, yang penting di bawah 5. Ini kalau outernya, nanti innernya ada lagi di sini. Inner itu antar variabelnya. Terus untuk model fit, itu biasanya yang dipakai itu cuma SR, MR. Kriterianya berapa? Kriterianya adalah di bawah 0,1 atau ada juga yang mengatakan 0,09. Jadi terserah mau pakai kriteria mana, 0,1 atau 0,09. Biasanya yang dipakai adalah ini. Nanti ketika model fit-nya. Terus model fit yang lainnya pakai R-square. Nih, R-square-nya sudah di atas 0,2. Berarti dikatakan bahwa model kita layak. Terus kalau mau pakai F-square sama juga. F-square itu ketika lebih dari 0,4, 0,2 ya. 0,02 itu sebenarnya sudah sangat bagus, sangat baik modelnya ini. Jadi ini kriteria model. Kalau toh kita tidak mau repot dengan model yang ini, sebenarnya kita bisa juga dengan melihat di sini. Di model ini. Contoh misalnya, kita ingin melihat loadingnya, kita melihat validitasnya, tinggal melihat nilai angka-angka ini. Sama angka tadi dengan yang di tabel tadi. Kalau toh kita masih belum yakin dengan itu, outernya mau apa, terus mau kita lihat inner modelnya belum juga, kita hilangin juga, oke, boleh. Terus melihat R-square-nya, oke, bisa melihat R-square. Kalau untuk uji reliabilitas, kita mau mencari apa? Kerumbah alfa, tinggal klik di kerumbah alfa. Angka kerumbah alfanya sudah muncul. Ini reliable, ini reliable. Terus kalau kita mau pakai yang lainnya, misalnya composite reliability, 0,8, 0,9 sudah muncul. Jadi ada pilihan pakai tabel atau pakai gambar di sini secara langsung bisa. Jadi, oke, kalau ini sudah valid, terus sudah reliable, terus dari uji model nilai R-nya itu R-square-nya itu sudah memenuhi layak, terus dari nilai rho-nya untuk reliabilitas juga sudah, dan seterusnya. Kita asumsikan bahwa pengujian awal kita sudah untuk validitas reliabilitas sudah, untuk kelayakan model sudah. Lantas setelah ini barulah kita menggunakan yang berikutnya. Kita calculate, kita pakai yang bootstrapping aja. Kita pakai bootstrap, pakai basic bootstrap boleh, mau pakai yang lainnya boleh, dan seterusnya. Kita pakai yang standar, start calculation. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat untuk pengujiannya seperti apa. Contoh kalau seperti tadi, ini bisa kita lihat dengan outer loadingnya tadi. Nilainya 0,8 X2, E21, indikator untuk E2-nya itu p-value-nya 0,00, berarti kontribusinya itu bisa diterima. Terus setelah itu baru kita bisa melihat dengan tentang efeknya. Mau total indirect boleh, kalau ada, ternyata enggak karena cuma satu arah. Terus kalau pakai total efek, nanti akan kelihatan bahwa X2 itu nilainya 0,69 atau positif, P-value-nya ini, uji hipotesisnya ya seperti ini. P-value-nya adalah
0,000, lebih kecil daripada taraf uji penelitian, sehingga signifikan. Terus bisa juga kita hanya melihat dari gambar. Dari gambar, ini berbeda dengan tadi. Dari gambar ini kita bisa memilih misalnya untuk outer yang luar, untuk indikator. Kita mau pakai apa? Mau yang lengkap misalnya loadingnya dan p-value-nya untuk membuktikan bahwa ini kontribusinya signifikan. Boleh. Terus antar variabelnya, innernya, pengaruhnya ini apakah cukup ditampilkan nilainya atau dengan T-value-nya atau mau pakai misalnya koefisien. Ya udah kita pilih salah satu di sebelah kiri. Nih. Berarti dari sini kelihatan bahwa X2 itu memiliki pengaruh terhadap Y dengan arah positif sebesar 0,639. Tuh. Ini kalau misalnya kita ingin menggunakan PLS secara garis besar. Terus bagaimana kalau kita mau membuat variabel moderasi, pemoderasian. Di sini sudah ada fasilitasnya, moderating. Di sini mungkin kita bisa ke misalnya kita ingin uji misalnya di X1 lah misalnya. X1 kita ingin melihat M sebagai pemoderasi. Berarti kita buat variabelnya sini. Nah, ketika kita sudah punya di sini, berarti ada arahnya. Harus ada arahnya. Di PLS itu semuanya harus ada arahnya. Ketika enggak, dia tidak akan berubah warna, artinya tidak siap untuk dianalisis. Misalnya, nih, berarti sudah muncul bahwa variabel kita itu adalah ada Y, ada X1, ada ini taruhlah kita kasih M, oke, kita kasih M. Nah, bedanya dengan yang ada di PLS, kalau di uap PLS itu bisa langsung ke panah, kalau sini enggak. Di sini kita harus mengkondisikan dia sebagai moderating. Kita klik moderating. Variabel ininya mana? Ini kita klik di dependennya. Nah, di sini ada pilihan bahwa dependent variabelnya Y. Yang sebagai moderator itu yang mana? Tadi M, ya pilih M. Yang independennya mana? Misalnya X1, ya X1. Kita pakai yang produk indikator aja. Oke, kita oke. Nah, disinilah muncul variabel moderating. Variabel moderating, kalau toh mau dimunculkan asalnya dari mana, diklik kanan, terus show indikator select construct. Nah, ini akan kelihatan. Jadi pemoderasian ini adalah perkalian antara M, indikator M dengan indikator X, untuk X1. Karena ini akan sebagai pemoderasi X1 terhadap Y. Kalau memang seperti ini kebetulan cuma indikatornya cuma satu. Kalau indikatornya banyak, berarti perkaliannya juga akan semakin banyak. Oke, sampai sini sebenarnya kita sudah mendapatkan model. Tinggal kita lanjut di calculate. Oke, start calculation. Oke, sama kasusnya dengan tadi, outer loading kalau mau diuji, ini kebetulan semuanya sudah valid, nilainya di atas 0,7 semua, outer loadingnya, taruhlah kita pakai itu aja deh. Terus yang berikutnya untuk construct reliability-nya, ini kebetulannya sudah tinggi semua, perubahannya, row-nya, kompositnya, average-nya, terus modelnya R-square. R-square sudah lebih dari 0,2. Adjusted R-square-nya juga sudah cukup bagus sehingga kita katakan layak. F-square-nya juga sudah di atas 0,2
0,02 sehingga ini juga sudah cukup bagus sehingga model kita katakan layak. Ketika sudah sampai di situ, kita bisa juga masuk ke melihatnya bisa juga dengan yang tadi sama. Kita lihat dari sininya juga boleh. Ini R square-nya berapa, mau R square mau atau yang lainnya juga silakan. Setelah itu, langkah terakhir adalah calculate. Kita pakai bootstrapping, sama dengan tadi, kita pakai basic, kita start. Oke, begitu ini, udah. Ini akan kelihatan. Nilainya berapa sih? Khususnya adalah di moderating effect 1 ke Y, variabel yang sebagai moderasi. Nah, di sini kelihatan bahwa signifikan, artinya M itu memang sebagai pemoderasi, tetapi arahnya negatif. Dengan arah negatif artinya apa? Artinya bahwa M itu memiliki efek moderating, melemahkan pengaruh X1 terhadap Y, keberadaan M itu. Nah, yang terpenting ketika kita pemoderasian adalah yang ada di sini. Peran dari moderating effect. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa M adalah pemoderasi dari ini. Bedanya dengan WPLS, kalau di SMART itu ya kita pertama harus menghitung ini. Yang kedua, M-nya itu harus ada yang ke variabel dependennya. Kalau ini kita hilangkan itu nggak bisa, tidak muncul ini. Jadi itu ketika kita menggunakan SMART PLS. Terus yang berikutnya mungkin sebagai contoh kasus misalnya bagaimana dengan SPSS? Sebentar lagi ya, sedikit aja ya. Bagaimana dengan SPSS? Nah, di SPSS karena SPSS itu variabelnya adalah variabel observe. Sehingga kita tidak ngitung per indikator, tetapi berdasarkan nilai rata-rata, berdasarkan nilai contoh misalnya ini data buat seperti ini. Misalnya contoh kasus seperti ini. Ketika kita memang mau membuat M itu sebagai pemoderasi, mau tidak mau kita harus membuat satu variabel baru yang nantinya akan sebagai pemoderasi. Kasusnya adalah karena tadi contoh yang tadi itu misalnya gini. Kita mau membuat X1 ya, X1 sebagai M sebagai pemoderasi X1 terhadap Y. Sehingga kita harus memunculkan satu variabel baru perkalian antara M ke X1. Kita pakai Excel juga boleh, pakai ini juga boleh. Transform, compute. Misalnya apa? MX1, variabel barunya itu. MX1 itu asalnya dari mana? Dari M dikalikan dengan X1. Oke. Kelihatan nggak ada data baru? MX1. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya bagaimana? Ya sama, kita pakai regresi aja boleh. Ini cara yang manual ya. Jadi untuk sementara kita pakai yang manual. Jadi di sini masukkan independennya apa? X1 ya tadi ya. 1, terus M, terus MX. MX itu sebagai pemoderasinya. Taruhlah kita uji-uji yang lainnya, taruhlah sudahlah. Langsung aja kita langsung ke sini. Nah, di sini akan kelihatan bahwa fungsi di sini adalah fungsi MX ini sebagai pemoderasi. Sebagai pemoderasi. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini nanti akan kita uji sama dengan ketika kita analis regresi, mulai dari uji asumsi dan seterusnya sampai kepada R-square-nya berapa ini layak dan seterusnya, ini kasusnya sama. Yang terpenting yang ada di sini adalah
MX1-nya ini, hasil perkalian antara X1 dengan M ini, variabel baru ini apakah berpengaruh atau enggak? Kebetulan di sini nilai signya 0,001, lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan. Karena signifikan, maka kesimpulannya adalah M itu adalah pemoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Arahnya bagaimana? Arahnya negatif. Arahnya negatif. Artinya dia berlaku sebagai amplifying effect. Moderating effect. Karena melemahkan. M itu keberadaan N itu melemahkan pengaruh X1 terhadap Y. Dengan adanya itu. Atau pengaruh X1 terhadap Y tergantung, depend on keberadaan ada tidaknya M. Kalau ada M berarti dia akan semakin lemah. Itu 3 model analisis dengan menggunakan SPSS, menggunakan WPLS, dan menggunakan Smart PLS secara simpel, cara gampang. Nanti kalau toh misalnya mau lihat tentang Smart PLS, silahkan Bapak Ibu itu bisa melihat di yang simpel ya. Di jurnalnya Ekomabis dan Master itu udah banyak yang pakai. Oke, sampai di sini Bu Ana. Ya. Oke, terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu, kok nggak terasa udah jam 9 ya? Benar, saking terpananya. Cepat ya Bu ya. Cepat. Dan kompletnya karena ada WarPLS, ada Smart PLS, dan ada SPSS. Ada pembanding tiga-tiganya ada. Boleh pertanyaan satu saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang pengen bertanya? Sambil mungkin saya sharing sedikit ya, Bapak Ibu ya, untuk supaya nge-refresh apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Pak Heru tadi kan menyampaikannya cepat lah. Mungkin saya sedikit memberi titik berat lah. Pertama-tama kalau ini yang misalnya kemarin Bapak Ibu mengikuti ya, apabila menggunakan SPSS biasa dan menggunakan eViews, ini kan hasilnya mirip. Nah sekarang kalau pakai Bapak Ibu mau pakai SPSS ini untuk moderating, jangan lupa ini selalu moderatingnya dikalikan dengan variabelnya apa, jadi M kali X1. Kemudian hasilnya Bapak Ibu bisa lihat ada di sini, M itu adalah variabel moderating, betul terbukti bahwa ini nilainya signifikan dan arahnya negatif 0,872 nih. Intinya ini adalah negatif sehingga memperlemahkan signifikan. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menggunakan yang WarPLS, kalau tanpa moderating itu nanti hasilnya ya dua-duanya X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan moderating, maka terlihat bahwa X1 itu adalah variabel moderating bagi M itu adalah moderating bagi X1 dengan nilai signifikansi ini probability 0,01. Sedangkan untuk yang X2, M itu bukan moderating karena nilainya 0,37. Probability-nya 0,37 sehingga X2 ini terhadap Y tidak dimoderasi oleh M. Itu aja. Ini kalau sendiri-sendiri tadi X2 bukan moderating karena probability-nya 0,19. Ini X1 ini adalah moderating karena probability-nya lebih kecil dari 0,01. Kemudian kalau disandingkan dengan yang Smart PLS, ini juga sama. Apabila biasa tanpa moderating, maka kita bisa melihat nilai pengaruhnya sebesar 0,639 dan signifikan. Kemudian kalau kita tambahkan moderating itu harus dikalikan, sama seperti SPSS tadi harus dikalikan. Sehingga muncul di sini ada perkalian M dan X1.
Nah, apakah ini moderating atau bukan? Ya, ini moderating karena ini nilai signifikansinya 0,00 dan arahnya negatif. Ya, mungkin itu yang bisa ya saya simpulkan sedikit lah dari penjelasan Pak Heru. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, monggo. Pak Heru, monggo Pak. Untuk yang bootstrapping itu tadi fungsinya apa ya Bu di PLS tadi, Smart PLS? Monggo Pak Heru, bootstrapping. Oke, jadi bootstrapping itu sebenarnya bisa dilakukan untuk apapun. Sebenarnya ya, bootstrapping itu menggandakan data tanpa merubah basic datanya. Bahkan ketika kita mau pakai WPLS itu modenya banyak juga. Mau pakai bootstrapping juga bisa. Terus nanti ketika ketika di AMOS misalnya, di sana seringkali kita ada terbebani dengan keharusan sampel yang banyak kalau di AMOS. Makanya di AMOS juga salah satu cara untuk bisa melanjutkan analisis ya dengan bootstrapping. Di bootstrapping itu menggandakan data tanpa merubah substansi data dasarnya. Caranya bagaimana menghitungnya serahkan ke mereka yang ahlinya statistiknya. Kita tinggal memanfaatkan aja. Itu fungsinya. Terima kasih Pak. Heru, sambil menyambung pertanyaan Pak Anwar tadi, kalau yang SPSS kan inferensi itu minimal 30 data. Terus kalau untuk yang AMOS itu kan sepertinya data itu harus 5 kali jumlah pertanyaan, jumlah indikator, jadi kan mungkin harus di atas 100. Kalau WPLS, Smart PLS ini bisa berapa data ya? Gini, ada beberapa kriteria yang dipakai. Gini, makanya seringkali gini, ketika saya mau pakai analisis dengan menggunakan AMOS, di sana kriterianya adalah yang paling minim ya. Yang paling minim itu 5 kali jumlah indikator. Misalnya indikatornya ada 20, berarti data kita minimal ya 20 kali, misalnya 30 lah. 30 berarti 30 kali 5, berarti berapa? 150. Terus kalau misalnya ada data kita itu, indikator kita cuma 10, apakah boleh langsung 50? Kan ada kriteria berikutnya, 5 kali indikator atau antara 100 sampai sekian gitu, atau di atas 100. Jadi itu kalau di AMOS. Tapi kalau di Smart PLS itu kriterianya adalah 5 sampai 10 kali jumlah variabel, bukan indikator tapi jumlah variabel. Jadi misalnya variabel kita ada 3, taruhlah kita pakai yang karena cuma 3 kita pakai yang tertinggi aja, 10 kali 3, berarti datanya ada 30 minimal itu. Tetapi untuk di bedanya nanti adalah penggunaan data. Raw datanya itu kan kalau di PLS itu langsung ditransform. Tapi kalau untuk SPSS itu kan data mentahnya itu tidak ditransform. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa PLS lebih enak karena kriterianya agak lebih ini daripada AMOS. Ya memang semua software sama, tinggal tingkat strict-nya yang berbeda-beda. Sampai saat ini yang paling strict itu ya AMOS memang. Itu aja. Jadi pilihannya adalah kalau selama ini kita selalu mengarahnya untuk struktur itu ke AMOS, kalau kita merasa bahwa data kita memiliki keterbatasan, ya paling enak ya pakai PLS. Terus bedanya tadi, kalau di WPLS untuk moderasi, kenapa kita lebih banyak ke moderasi pakai WPLS? Karena di gambarnya itu nggak mengganggu. Moderasinya itu langsung ke garisnya, tidak ke dependennya. Itu yang salah satu kelebihan dari WPLS. Izin Pak, kalau PLS bisa untuk yang intervening ya Pak? Apa?
untuk yang PLS itu bisa besok intervening besok. Oh, iya maksudnya. Iya boleh. SPSS, buat PLS, AMOS semuanya bisa untuk intervening. Karena sebenarnya tadi saya tanggal mainnya Pak. Agak loncat tadi kalau ke moderating. Karena sesungguhnya bangunan utamanya justru di mediatingnya itu. Tapi itu besok lah. Setidaknya kita akan kenal bagaimana. Tapi setidaknya ketika hari ini kita sudah punya basicnya persyaratan tadi, ada loading, ada AVE, ada komposit, ada gelombang alfa, ada R-square, ada SRMR, terus kita uji hipotesisnya, setidaknya dengan itu besok basic persyaratan dasarnya sama, tinggal nanti kita akan melihat PET-nya. Ini pengaruh langsung dan tidak langsung. Mau dikombinasikan juga bisa. Kombinasi antara mediating dengan moderating itu bisa juga. Tapi ya memang kalau pakai SPSS nanti setengah mati pasti. Kebetulan aja hari ini kita moderatingnya itu cuma satu indikator. Terus ukurannya juga tidak terlalu. Jadi itu. Terus yang tadi yang disampaikan Bu Ana, di Smart PLS tadi untuk moderating, lebih enaknya pakai Smart PLS daripada SPSS, itu karena kita nggak harus ngalikan. Moderating kita klik aja, langsung kita tentukan yang menjadi moderating apa, dependennya apa, independennya apa. Secara otomatis hitungannya itu sudah datanya sudah ada hitungannya. Kita nggak ngitung lagi gitu. Jadi kita lepas tangan dari Iya. Oke, itu aja. Oke. Bapak Ibu, karena sudah tepat jam 9 deh, sepertinya pertemuan kita harus selesai. Apabila Bapak Ibu ingin mengulang kembali, bisa dilihat di YouTube dengan channelnya Pak Heru, Dr. Heru Mulyanto. Semoga bermanfaat, Zeh. Dan jangan lupa besok masih ada 1 hari lagi. Itu adalah pembahasan mengenai mediating itu kan yang sering kita gunakan, terutama saya ya, untuk membimbing mahasiswa. Ya, begitu aja. Mungkin Pak Heru ada closing statement untuk hari ini, Bapak, monggo. Oke, kembali lagi. Software itu banyak pilihannya, silakan pilih sesuai dengan menurut kita paling gampang, tidak harus terlalu fanatik dengan salah satu software tertentu, sehingga kita kadang-kadang memaksakan orang lain agar mengikuti apa yang kita mau. Jadi tidak ada salahnya ketika misalnya, khususnya bagi bapak-bapak yang dosen ini, kalau mahasiswanya mau punya analisis yang lebih modern misalnya, ya jangan terus dipaksakan harus pakai yang kita bisa. Justru pada saat itulah sebenarnya kesempatan kita untuk belajar. Karena belajar dari siapapun. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, Bu Ana, waktunya. Monggo.